Oke, ini dia ular kita. Hop. Oke, dimakan. Oke, ini di hadapan kita sekarang ada ular bakau, atau nama latinnya itu Trimeresurus purpureo maculatus, masih dalam genus Trimeresurus ya. Nah, ini termasuk yang coraknya red atau yang warnanya merah ya. Ada 3 warna sih. Ada yang merah, ada yang hitam, kemudian ada yang hijau. Kalau di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, itu nggak ada yang hitam, yang ada itu cuman yang merah sama hijau, bahkan yang agak kekuningan dia. Oke, dia lagi makan. Ya elah, itu ayam. Oke, jadi ini betina ya jenis kelaminnya. Secara sexing visual ya, kalau sexing visual ini betina. Karena kalau mau pakai probing yang pakai alat bahaya, nggak mungkin dipegang, bahaya. Jadi sexing visual ini betina. Ini malah naik. Tuh. Oke, kalau untuk persebarannya, ular ini, si ular bakau ini ada di Sumatera ya. Ada di Sumatera, ya semenanjung Sumatera lah. Jadi ada juga di pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan Riau tuh ada juga gitu. Yang jelas dia nggak jauh-jauh dari Pulau Sumatera ya. Kemudian di Thailand, kemudian di beberapa daerah dari Asia Tenggara juga ada ya, kayak di Thailand, Vietnam itu ada juga spesies Trimeresurus purpureo maculatus ini atau ular bakau ya. Untuk status bisanya termasuk bisa tinggi, berbisa tinggi ya teman-teman. Oke, untuk jenis bisanya sendiri seperti biasa kalau jenis viper ya, jenis bisanya hemotoksin ya, menyerang sel darah. Kalau untuk jenis ini, untuk di daerah Sumatera Utara sendiri sering beberapa kali ada kasus gigitan, memang nggak sampai ke kematian, cuman ya cukup untuk mengalami pembengkakan besar ya. Bahkan untuk yang paling parah, kasus yang paling parah di bagian-bagian tubuh kecil seperti di ujung jari atau di jari kaki gitu, kadang mau menyebabkan nekrotisme atau pembusukan kalau sampai tergigit. Tapi beberapa nelayan yang sering berada di hutan bakau untuk biasanya mencari ikan, kemudian mencari kerang, mencari kepiting, beberapa nelayan tuh ada yang pernah tergigit ya oleh ular ini ya. Yang sampai meninggal itu nggak banyak kasus. Kalau desas-desus ada anak kecil yang digigit meninggal itu ada memang. Anak-anak yang tinggal di daerah pesisir pantai dekat laut, kemudian juga ada banyak hutan bakau di sekitar rumahnya. Jadi itu ada resiko tergigit ular ini gitu. Apalagi kalau tidak diawasi oleh orang tuanya. Dan ada desas-desus yang menceritakan kalau ya si anak itu meninggal karena tergigit ini gitu ya. Ya mungkin karena dia masih kecil dan jumlah bisa yang disuntikan juga banyak, jadi cukup untuk fatal ya.
Tapi kalau untuk nelayan-nelayan yang pernah tergigit ya, yang jelas sudah dalam sudah dewasa gitu ya. Jadi ya pembengkakan, kemudian tangannya itu membiru, kemudian beberapa orang itu mengalami pembusukan atau nekrosis jaringan, dan demam tumbang juga ya, demam tubuh untuk mempertahankan tubuh dari bisa ular ini itu terjadi gitu. Itu efek bisanya. Apakah berbahaya ya? Termasuk dalam kategori berbisa tinggi ya untuk ular ini. Nah, terus kalau berbisa seperti ini kan berbahaya. Apakah kita harus bunuh? Tentu tidak harus ya. Mungkin dalam keadaan yang sangat mengganggu atau bagi orang awam yang tidak tahu penanganan, gimana cara menanganinya jika ular ini masuk ke rumah, biasanya bakal dibunuh sih sama warga-warga sekitar di habitat di Sumatera Utara ini ya. Contoh kalau dia masuk ke rumah salah satu nelayan tuh biasanya dipotong gitu, dibacok, kemudian mati dan dibuang gitu kan. Tapi sebenarnya untuk di daerah Sumatera Utara, khususnya Deli Serdang, daerah hutan bakaunya itu ya. Jadi salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di sana itu salah satunya adalah hama tikus yang kadang mau mengganggu anak-anak kepiting yang dalam masa pembesaran yang ditangkarkan di keramba-keramba kecil. Nah, jadi karena banyaknya ular ini yang dibunuh, jadi ya itu jadi masalah di sana sih. Kemudian juga karena di si daerah itu juga banyak nelayan atau mayoritasnya nelayan, bekerja sebagai nelayan, banyak membuat ikan asin. Nah, ini juga jadi masalah karena tikus-tikus itu juga mengganggu proses pembuatan ikan asin gitu ya. Jadi hama lah tikus di sana. Karena ular-ular seperti ini dibunuh, jadi predator untuk tikus itu berkurang dan akhirnya tikus jadi berkembang biak lebih banyak dan akhirnya mengganggu manusia. Itu yang terjadi ya. Itu memang rantai makanan dan itu ya pelajaran IPA SD juga tahu itu gitu. Semoga kita semua bisa lebih menghargai kehidupan yang ada di bumi ya. Ya bahkan untuk nelayan-nelayan sendiri juga ketika dia berburu kepiting, mencari ikan atau mencari kerang di hutan bakau, bertemu dengan ular ini, ada yang memang paham bahwa ular ini tuh sebaiknya tidak dibunuh, biarkan dia di alamnya karena manusialah yang masuk ke wilayah mereka, jadi tidak dibunuh. Ada yang berpikiran seperti itu, tapi tidak sedikit juga nelayan-nelayan yang kurang terliterasi dan kurang juga untuk memahami pentingnya setiap makhluk yang ada di alam, ya mereka bunuh karena mereka tahu wah ular ini bahaya nih, bisa bikin orang meninggal, bisa menggigit tuh bahaya, berbisa tinggi. Nah, karena mereka pahamnya seperti itu, mempertahankan dengan alasan mempertahankan diri, akhirnya membunuh ular ini. Padahal ular ini itu tidak ya dia agresif tapi tidak sampai mengejar orang, mengganggu kemudian menggigit gitu, tidak sih. Ular ini ya bakal tetap diam di tempatnya, bahkan ketika kita lihatin lama-lama juga dia tetap di tempatnya selama tidak ada gangguan gitu. Jadi tidak dengan sengaja mendatangi orang untuk menggigit ular ini. Jadi ya sebaiknya kita lebih menghargai, saling menghargai sesama makhluk hidup ya. Kalau di alamnya sendiri ular ini itu dietnya atau makannya itu atau mangsanya itu biasanya ya pengerat seperti tikus atau bahkan kelelawar. Itu biasanya kalau di hutan bakau ada buah bakau yang kadang kelelawar mau makan, dan itu yang dimakan oleh ular ini. Makan ikan-ikanan yang ada di permukaan juga kadang mau, karena dia posisi ular ini kadang ada di akar-akar bakau yang dekat dengan air
terutama ketika air pasang. Kemudian juga memakan burung-burung kecil. Nah, jadi ular ini termasuk ular predator ya. Semua ular predator sih. Jadi itu biasa yang dimakan. Beberapa jenis kepiting kecil, kepiting kecil atau di Asia itu dikenal sebagai kepiting kepiting pohon, biasanya manjat di ketinggian tertentu di pohon, itu juga mungkin termasuk mangsa ular ini gitu. Meskipun saya sendiri belum pernah lihat ular ini berburu kemudian memakan kepiting pohon tersebut. Tapi besar kemungkinan kalau itu juga termasuk di dietnya ya, termasuk mangsanya. Lihat, bahkan posisi saya ada di sedekat ini dengan ular ini, tapi ya dia tetap makan dengan santai gitu. Udah selesai juga tuh makannya, dan nggak ada dengan sengaja mendatangi saya untuk gigit gitu, enggak ya. Jadi ini termasuk ular yang tenang, kecuali didatangi, disentuh gitu, pegang ya jelas bakal menggigit karena dia punya sensor panas dan dia merasakan ancaman juga kan, otomatis dia bakal gigit. Tapi selama kita tidak sentuh, kita tidak ganggu, ya dia tidak akan menyerang. Bahkan kalau menyerang juga jaraknya nggak jauh. Ya intinya kalau melihat ular ini jaga jarak aja lah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, kita balikin ularnya ke kandang, kita tutup. Dan pastikan untuk ketika memelihara ular seperti ini, kita menyimpannya di tempat tertutup, di ruang yang tertutup, aman dari jangkauan anak-anak, dan ditutup dengan aman ya. Demikian teman-teman penjelasan singkat terkait ular ini, Trimeresurus purpurea maculatus. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam lestari, salam reptil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.